Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Kalau ada 2 grup yang melakukan press conference, jangan heran. Ya. Tadi grup TAKA, ya, itu tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Nah ini tim Bala RRT. Bala RRT itu adalah barisan pembela Roy Rismon Tiva. Jadi memang klien kita 3 aja, tidak yang lain. Jadi karena itu RRT. Nah kebetulan Dr. Tiva berhalangan, yang ada Mas Roy dan Rismon. Nah yang akan kita sampaikan itu salah satu materinya adalah soal saksi dan ahli yang kita sampaikan. Soal uji digital forensik independen boleh juga disampaikan. Kemudian bonusnya itu Michael itu sudah diterima laporan polisinya terhadap Andi Azwan yang awalnya agak kebal karena ada dan Joshua Sinambela karena awalnya ditolak terus. Beni Parapat 3 kali ditolak, 2 kali di Polda Metro, 1 kali di Mabes Polri. Rustam Effendi ditolak juga. Mana Rustam Effendi tadi ya? Nah sekarang Michael diterima. Karena itu saya beri kesempatan kepada Michael dulu ya. Oke, silakan Michael. Orang besar di balik RRT. Gimana nih saya? Ya, saya ke depan dikit ya. Oke. Ya, terima kasih semua teman-teman wartawan dan podcaster yang saya cintai. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa setelah beberapa kali perdebatan, mungkin saya nggak tahu isi perdebatannya apa yang cukup panjang sampai malam beberapa kali. Kemarin pada hari tanggal 18 Desember, saya melaporkan Andi Azwan dan Joshua Sinambela mengenai kebohongan yang mereka lakukan di sebuah acara talk show TV nasional. Nah, ini adalah laporan ketiga saya yang diterima. Kebetulan yang pertama itu terlapornya Andi Azwan juga mengenai menuduh saya sebagai wartawan gadungan. Bahkan saya sudah membuktikan dengan sebuah kartu yang kita sama-sama tahu tetapi tetap dituduh. Dan yang kedua adalah seorang podcaster ya yang bernama Irjan. Nah, saya nggak tahu nama channelnya apa, tetapi dia menuduh saya sebagai wartawan gadungan juga. Bisa disebut namanya Lawrence. Nggak usah, nggak perlu. Nah, dan yang ketiga ini terlapornya ada 2, jadi total 4 meskipun yang satu sama. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena pertama saya ingin iklim jurnalistik di Republik Indonesia ini harus sehat. Harus sehat, harus demokratis, harus bertujuan untuk mencerahkan dan memberi edukasi kepada publik. Kalau kita menuduh-nuduh orang, apalagi profesi, dengan tuduhan-tuduhan tidak benar seperti itu, apalagi di TV nasional, karena yang Andi Azwan pertama itu terjadinya di Garuda TV, udah saya bilang aja. Dan itu sudah masuk LP-nya dan saya sedang diperiksa hari ini. Ya mohon doa juga dari seluruh masyarakat Indonesia supaya ini cepat ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan tidak boleh kita melempar tuduhan seperti itu, misalnya entah itu profesinya dokter, entah itu wartawan, entah itu polisi, entah apapun profesinya, harus kita hormati. Kalau memang ada yang bermasalah secara pribadi, jangan dibawa-bawa ke profesi. Dan kalau ada bermasalah dengan ijazah atau sesuatu kasus, jangan dibawa-bawa ke pribadi. Karena menurut saya itu adalah cara berdemokrasi yang kekanak-kanakan dan sudah terlalu ya tidak berpendidikan lah menurut saya. Sehingga orang-orang yang mengaku pembela Bapak Joko Widodo, saya juga kasihan dengan Bapak Joko Widodo sebagai seorang mantan presiden dibela oleh orang-orang seperti ini. Malu saya melihatnya. Maka supaya ini berhenti, saya buatlah 3 laporan. Saya ini seorang wartawan yang tidak pernah melaporkan orang sebenarnya. Saya sering sekali seperti kawan-kawan meliput di Polda Metro Jaya, meliput di Mabes Polri, kasus-kasus. Tetapi tidak pernah saya turun sendiri melaporkan. Tapi yang kedua, dua yang pertama itu sudah menyangkut martabat saya sebagai wartawan, martabat saya pribadi, dan profesi wartawan itu sendiri. Dirusak oleh Andi Azwan dan Irjan. Dan yang ketiga ini merusak sebuah forum jurnalistik, yaitu forum talk show yang setiap malam ada di TV kita masing-masing, di mana sepertinya kita berbohong di situ boleh-boleh aja. Dan nanti saya bilang lagi, wah saya punya ijazah asli, saya punya ini asli, saya punya itu asli, dengan sembarangan. Nah inilah, yang saya laporkan adalah dia mengatakan ada scan ijazah asli Joko Widodo, dan itu terbukti tidak benar, gitu loh. Maka laporan saya diterima.
Ya, kenapa saya laporkan 2 orang ini? Karena Andi Azwan dan Joshua Sinambela tidak bisa mendapat tidak bisa sepakat di forum itu. Ini punya saya dari kau, kau dari saya dari kau. Maka ya sudah, dua-duanya kita laporkan, diterima, dan himbauan saya kepada 2 orang ini, Andi Azwan dan Joshua Sinambela, datanglah, jangan mangkir. Datanglah sesegera mungkin saat dipanggil dan perjelas siapa sebenarnya yang memproduksi barang itu. Ya, kalau Andi Azwan yang memproduksi, katakan itu. Kalau Joshua yang memproduksi juga katakan sebenarnya. Karena Joshua itu juga profesinya ahli forensik seperti Bang Rismon ini. Dan mungkin dia juga merasa terlecehkan ya profesinya dengan kelakuan si Joshua itu. Maka dengan ini saya meminta pada kita semua masyarakat yang apalagi kita yang terdidik dan mengaku ahli, ayo kita hentikan klaim-klaim yang tidak berdasar seperti ini. Kita hentikan kelakuan-kelakuan kekanak-kanakan seperti ini, apalagi di TV nasional, apalagi Anda sudah diberikan sebuah forum yang luar biasa, berpengaruh kepada seluruh Sabang sampai Merauke, semua menonton, ya, apalagi ke luar negeri pun ditonton. Saya sampai sekarang masih dituduh oleh netizen-netizen yang saya tidak tahu namanya sebagai wartawan gadungan, sampai sekarang. Jadi efeknya ini sangat besar, dan Anda harus bertanggung jawab, Anda harus responsibility Anda yang sudah diundang ke forum itu forum Anda harus pergunakan dengan bertanggung jawab, ya. Dan ini 3 laporan saya ini adalah tempat Anda untuk bertanggung jawab. Andi Azwan, Irjan, dan Joshua Sinambela, tanggung jawablah dengan kata-kata kalian. Sekian saja dari saya. Saya kembali dulu ke dalam. Fokus kepada siapa pelakunya. Yang pertama, Andi Azwan itu menuduh saya wartawan gadungan di Garuda TV. Itu sudah jelas dia yang melakukan. Pidana atau tidak kita serahkan ke penyidik. Yang kedua, Irjan itu membuat di podcastnya bahwa saya itu dicari di website Dewan Pers dan tidak ketemu. Padahal saya pergi ke Dewan Pers ketemu. Nah, berarti kan dia berbohong lagi. Nah, tinggal dibuktikan lagi di penyidik. Yang ketiga ini di TV-nya yang satu ini ya, yang tidak usah saya sebutkan namanya. Nah, di situ mereka bertengkar. Itu dari kau. Saya tidak tahu. Punya kau dari mana? Saya tidak tahu file itu dari mana. Loh, kan kasihan TV-nya, media yang sudah Judul acaranya juga eksklusif loh. Judul acaranya eksklusif, scan ijazah Jokowi ditampilkan. Scan ijazah asli. Asli. Nah, itu tadi kata Pak Roy juga ya, saya tambahkan. Kenapa saya melaporkan? Saya bilang ke penyidiknya, ke SPKT, saya ke situ itu datang pakai duit. Saya bayar ongkos sendiri. Ya, saya meluangkan waktu saya berjam-jam, bahkan hampir 5 jam. Ya, dari perjalanan sampai perjalanan pulang hampir 5 jam. Lalu saya di situ dipertontonkan sesuatu file yang menyerupai ijazah, tapi ternyata tidak benar gitu loh. Jadi apakah besok TV Anda juga mau ditipu seperti itu? TV lain mau ditipu seperti itu? Dan podcast-podcast kami pun yang selalu dia kelilingi berkali-kali episode, mungkin sudah puluhan episode, mau ditipu semua. Saya tidak bisa membiarkan ini karena ini adalah profesi saya. Sebagai jurnalis kita tidak boleh diam. Saya juga mengajak kawan-kawan di sini semua tidak boleh diam ya. Semangat. Ditipu terus kita seperti ini. Oke, terima kasih, saya ke dalam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, lanjut lagi saya. Ya, jadi kawan-kawan semua, kenapa pelaporan terhadap Andi Azwan, Joshua Sinambela itu penting? Karena klien kami ini, RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauza Tiasuma, itu kan dikenakan pasal 35. Pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 kan mengatakan mengedit dokumen agar seolah-olah jadi otentik. Nah, ternyata bukan klien kami yang melakukan itu. Secara teoritis kan yang potensial melakukan itu adalah Andi Azwan. Karena Andi Azwan mengatakan ini dari scan asli ijazah Jokowi. Padahal secara kronologis itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah Jokowi itu disita, sokol ya, ijazahnya yang analog itu disita pada tanggal 23 Juli 2025 berdasarkan gelar perkara khusus kemarin. Dan penetapan pengadilan negeri Surakartanya 24 Juli. Jadi dari mana dia bisa mendapatkan scan asli tersebut? Karena kalau mau scan kan harus dari ijazah analognya. Ijazah analognya sendiri kita masih persoalkan apakah itu asli atau tidak. Mas Roy tetap berkeyakinan 99,9% palsu. Lalu dia nyeken dari mana? Itu yang jadi persoalan, ya kan?
Nah inilah kemudian kita laporkan kepada Polda Metro agar ada yang namanya equal treatment. Jangan sampai kemudian orang yang melakukan kejahatan, pelanggaran yang sesungguhnya tidak kena, tapi orang yang tidak melakukannya jadi kena. Pasal 35 itu kan aneh. Kapan Mas Roy respon sama Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah itu otentik? Nggak pernah. Yang mereka katakan adalah ijazah itu palsu. Jadi kalau mereka mengedit dokumen palsu atau dokumen tidak asli agar seolah-olah otentik atau asli, itu nggak benar. Jadi penerapan pasal 35 itu cocok buat Andi Azwan dan mungkin juga Joshua Senambela. Itu tambahannya sedikit. Nah, yang kedua saya ingin mengundang Bang, ini terakhir nanti ya. Nanti, ini. aku dulu Ya, Bang Jagir, Jamada Girsang untuk menyampaikan bahwa kita tadi sudah menyampaikan tambahan saksi dan ahli. Silakan Bang. Oke rekan-rekan sekalian, kalau saya khusus tentang proses yang ada di Polda Metro Jaya ya, karena ini penting. Takutnya ada yang berkembang di masyarakat sesudah gelar perkara khusus kemarin ada apa gitu loh. Jujur, ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjured. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Kapan itu dipanggil, kita belum tahu. Ini kan sudah mau libur akhir tahun segala macam. Sing penting hari ini kita menambahkan 3 ahli dan 3 saksi biasa. Ini saya kira penting sekali agar nanti jangan ada mispersepsi bahwa sebelum akhir tahun ada ini gitu loh. Jadi semua ahli itu akan diperiksa dulu sesuai dengan prosedur. Jadi dasar daripada pengajuan ahli dan saksi tersebut Perkap nomor 6 tahun 2019. Jadi jelas ya, kita tidak melangkahi aturan. Pasal 33 ayat 1 dan 2 mengatakan kenapa kita begitu tambahkan ahli, karena ini perkara yang sudah menjadi perhatian masyarakat. Ketiga, ya pasal 33 ayat 2 kita boleh mengajukan ahli. Itu tercatat dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tersebut. Oleh sebab itu, kami selaku kuasa hukum RRT, Roy, Rismond, dan Tifa, yang sebentar lagi mungkin ke sini, mengatakan itu secara definitif, bahwa atas nama mereka bertiga, kami ajukan sampai sekarang 6 ahli dan 3 saksi adjured. Jadi saya kira itu jelas ya, rekan-rekan sekalian, agar tidak miss untuk selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya sekarang materinya masuk ke yang berdua, Mas Roy dan Bang Risman dulu. Begitu ya. Jadi kita sinergi begitu ya. Kita jembatan dulu. Jadi kawan-kawan semua ya, itu ada satu isu yang krusial ketika diperlihatkan ijazah sokol asli pada saat GPK gelar perkara khusus tanggal 15 Desember kemarin. Dan kemudian kita tahulah dari lawyer sana, wah bahagia minta ampun ya kan. Ada yang sampai menangis. Tapi Mas Roy dengan mata ahli telematikanya, masih fotografer terkenal gitu ya. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan puluhan tahun yang lalu, mengatakan ini ijazah ini tetap palsu, 99,9% palsu. Nah, karena itulah kemudian kami meminta kalau ada isu yang mengatakan ini sudah diuji di laboratorium forensik dimanapun, penyidik misalnya ya, maka kita minta ada uji lapor yang independen. Apa institusinya tidak perlu kita spill. Pokoknya intinya yang independen dan tentu bisa dipertanggungjawabkan prosesnya. Mas Roy dulu atau Bang Risman dulu? Silakan. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Ya, sebenarnya petunjuk kuat, ya, indikasi kuat yang kami terakhir ini kami paling ragukan adalah pada sidang KIP 17 November 2025 ya, di Komisi Informasi Pusat. Ya, di situ salah satu termohon adalah pihak Polda Metro Jaya. Ketika ditanyakan hakim, barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak. Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya ya pada 17 November 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah
transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Sementara yang kami analisis, kami kaji secara ilmiah adalah ijazah yang dikatakan sarjana penuh dari UGM. Ini kan sudah mismatch. Ya, oleh karena itu permintaan kami kepada Polda Metro Jaya ya untuk ada setidaknya 4 dokumen yang akan dilakukan uji forensik secara independen. Kita punya sejumlah lembaga yang punya kemampuan untuk itu, saya tidak perlu sebutkan ya. Yang pertama adalah ijazah sarjana penuh itu tersebut, ya, yang menjadi objek sengketa. Yang kedua adalah transkrip nilai, ya, transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025, yaitu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel, dan tulisan nilainya tulisan tangan, dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan. Yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo, yang menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari digital world yang ada sejak 1992 justru. Terus yang keempat, jika ada, maka kami ingin dokumen sertifikat KKN dan laporan KKN juga diuji forensik. Jadi 4 dokumen tersebut itu menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisa. Berikutnya tanggapan saya kepada penjelasan di Humas yang membuat kami sakit hati ya. Hanya dengan menanyai 20 ahli, langsung disimpulkan buku JWP kami, Jokowi's White Paper, itu tidak ilmiah. Sekarang kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur undang-undang. Bagaimana mungkin ya sebuah institusi kepolisian itu melampaui tugasnya seolah-olah menjalankan tugas BRIN atau menjalankan tugas lembaga penelitian, menyimpulkan bahwa kami melanggar etik penelitian. Ya, bisa di-search bahwa sejak tahun 2002, 2003, 2004 setelah saya lulus dari Magister Teknik Elektro UGM, saya sudah melakukan penelitian tentang citra digital atau citra diam. Itu bisa kalian search di jurnal Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dan 2 jurnal lain di jurnal Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya. 23 tahun yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Bagaimana mungkin hanya 20 ahli tersebut ditanyai langsung kita, itu bukan ahli. Memangnya ahli butuh syarat apa? Harus nomor induk? Peneliti itu tidak butuh biarkan pembaca yang menilai, itu hasil penelitian. Dan kalau ingin membantah, dulu dosen saya di Teknik Elektro UGM, ya, 2 orang, keduanya sudah almarhum, Profesor Dr. Adi Susanto MSc, lulusan UCLA Amerika, dan Profesor F. Susianto, keduanya almarhum. Mereka mengajarkan, kalau Anda tidak setuju dengan temuan atau tulisan atau peneliti orang lain, maka yang wajib Anda lakukan adalah buktikan dan tuliskan. Tuliskan, inilah peradaban bangsa kita, bukan dengan narasi. Begitu, terima kasih. Oke. Terakhir, sebelum terakhir nanti tambahkan Bang Refli, saya ingin tambahkan tadi yang disampaikan Mas Michael ya. Jadi untuk jelasnya, apa yang dilakukan oleh si Andi Aswan atau orang sebut namanya Joshua, dan bisa juga dia dibantu orang lain namanya Roni Teguh ya, siapa tahu ya, itu adalah dia melakukan perubahan image atau mengkoreksi citra yang di-upload oleh Andi Aswan oleh Sandi ya pada tanggal 1 April yang lalu. Dengan dikoreksi ini, diluruskan, itu berarti logo ini jadi rusak. Jadi sekaligus sebenarnya 2 hal yang dilakukan, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu dirusak semuanya. Jadi makanya saya mendukung penuh apa yang tadi dilaporkan oleh Michael Sinaga, dan saya siap menjadi ahli untuk Michael Sinaga. Insya Allah Dr. Resmond juga siap menjadi ahli untuk itu. Ya, clear ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin saya tandaskan. Orang selalu mengatakan, kalau UGM mengatakan, ya itu ikuti aja. Tidak. Satu, UGM sering sekali membuat kesalahan. Yang pertama jelas, yang tadi saya katakan pada sesi pertama tadi.
ya Wakil Rektor UGM ya Bu Wening mengatakan itu kedokteran, itu sudah salah. Yang kedua yang ini penting dan itu ditegaskan lagi oleh Bang Resmond mana tadi, ya. Pada penjelasan UGM pada bulan Maret, orang namanya Dekan Sigit Sunarta itu menjelaskan bahwa dulu mahasiswa itu mencetak di 2 percetakan namanya Sanur dan Prima. Sanur dan Prima itu belum ada di tahun 85 dan itu tulis hitam di atas putih di penjelasan ugm.ac.id. Jadi itu penjelasan resmi, tidak pernah dikoreksi. Jadi artinya itu salah besar. Ya, UGM saja salah besar. Untuk itu makanya kami men-challenge kampus kami yang saya cintai itu, yang kami cintai itu, yang baru saja kemarin merayakan Dies Natalisnya ke-76. Tolong dah jujur saja, ya, sejujur Lisa, ya, Lean, intelijen, service ya, assistance yang telah mengatakan Joko Widodo itu tidak lulus Universitas Gadjah Mada. Jangan malah sekarang Lisa dibungkam sampai dengan sekarang. Jadi tambahan saya singkat aja karena tadi udah banyak. Moga-moga apa yang disampaikan Dr. Rismond, apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun sebagai penutup dan Pak Jamada Girsang tadi itu kita sepakat semuanya dan insya Allah semuanya akan kita dukung demi penegakan kasus ini dan demi supaya apa? Rakyat Indonesia bisa melihat menilai. Terakhir, tadi yang ditantang oleh Dr. Rismond, insya Allah saya lakukan nanti sore jam 6. Silakan nonton Sapa Malam di salah satu TV, tidak tahu TV apa itu ya. Kami akan membahas tentang Jokowi White Paper. Amin. Ya, gitu. Jadi Jokowi White Paper kita bahas, kita jawab di situ dan saya bawa bukunya. Mana mungkin 20 orang yang tidak semuanya adalah juga ahli forensik ya. Ahli forensiknya tuh saya dengar hanya ada 2. Yang satu juga cuman lulusan sebuah akademi komputer tapi kemudian masuk ke UGM itu bisa menilai bukunya tidak ilmiah ya. 701 halaman. Nanti saya bedah buku Jokowi White Paper. Sebut nggak namanya? Roni Teguh. Oh, nggak usah disebut Roni Teguh lah ya. Dia hanya lulusan akademi. Ya, kemudian masuk UGM, kemudian entah di kampus mana. Ya, nanti kita bahas 701 halaman. Tulisan saya, tulisan Dr. Rismond, dan tulisan Dr. Tifa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, singkat aja Pak untuk penutup. Ya. Gini, kita mau mengimbau ya mengenai citizen lawsuit yang ada di Solo, PN Solo, dan itu sangat penting. Kalau itu berjalan dengan baik, dengan independen, dengan berani, maka itu akan bisa menyelesaikan soal apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa forum itu bisa membuktikan kenapa, karena sudah melalui tahap penolakan eksepsi oleh Jokowi. Nah sekarang besok itu adalah keterangan tertulis. Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismond nanti akan datang pada Januari sebagai ahli. Jadi mudah-mudahan forum itu adalah forum yang bermartabat untuk alternatif mengetahui apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi instead of kemudian menersangkakan orang, kemudian menjadikan orang sebagai terdakwa dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian kita juga keep on eye terhadap itu ya. Dan terakhir ya, cukup ya. Terakhir soal Jokowi White Paper. Saya ragukan siapapun, entah dari Polda Metro Jaya atau orang yang mengatakan tidak ilmiah dan lain sebagainya, membaca buku itu. Mungkin saja membeli, tapi membaca tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah buku ilmiah atau tidak kalau Anda tidak membacanya? Nah, kalau Anda membaca, maka mudah-mudahan Anda seperti Dr. Ridho Rahmadi yang sangat surprise dan mengatakan bahwa tulisan itu pantas diganjar dengan gelar doktor. Bisa dicek ya. Ada Pak Prof Tono Saksono juga dan mereka bikin anotasi bagaimana referensi dibuat luar biasa. Jadi tolong MNC TV dan lain iNews, tolong dilihat bukunya, tidak hanya sekedar bahwa ada statement dari orang yang sebenarnya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai. Makasih ya. Oke, kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya besok